kami datang dengan baik. Jadi ini saya perlu menyampaikan nanti Pak Bondan yang mengatur bagaimana sistem pembicaraan. Terus kawan-kawan, apabila dari pihak manajemen dan pihak masyarakat yang berbicara, jangan dulu dipotong. Baik, kita punya sepakat nih ya. Ya Pak, kita sepakat siapa yang berbicara jangan dulu dipotong. Selesai berbicara baru melempar ke yang lain. Karena kami di sini ingin menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Dan kita pokok persoalannya adalah duduk diskusi. Jadi selama masyarakat adat masih bisa diajak diskusi, itulah penyelesaiannya. Yang kami hormati manajemen kebun beliau beserta jajarannya. Dan kali di sini Bapak Pengamanan ada, Bapak Ketua DAD barangkali saya hormati, para temenggung, Ketua Adat, Kadus, ini ada semua Kadus, RT, bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat yang ada di sini. Adil Katalino Bacuramin Kasalga bersengat ke Jibata. Tutunya tiop akalnya hidup. Urip ka dunia buasa manusia betabe dan Jibata. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita dapat bertemu kembali di mana awal persoalan yang ada di kebun sungai ini adalah, saya cerita ke belakang sedikit saja Pak yang kita hadapi. Ketika PNP 7 dulu meminta pada masyarakat adat akan menggunakan tanah ini untuk dijadikan kebun sawit, dalam perjalanannya disetujuilah oleh tua-tua kita. Nah, ini yang dapat sampaikan bahwa tanah adat yang digunakan ini adalah keseluruhannya di kebun sungai ini. Itu dinamakan tanah adat yang dikelola oleh masing-masing dusun, masing-masing desa. Tetapi kesatuan adalah tanah wilayah adat. Berangkat dari situ perjalanannya kurang lebih tahun 98 ada reaksi masyarakat. Kenapa ada reaksi masyarakat? Masyarakat menuntut kepada pihak perusahaan bahwa ada kebun inti dan ada kebun plasma. Tetapi di kebun sungai ini tidak ada kebun plasma, yang ada adalah kebun inti secara keseluruhan. Dari situ tua-tua kita bagaimana memikirkan masyarakat adat yang ada di lingkungan sekitar ini. Kami ini jadi penonton sehingga ada solusi. Pada waktu itu dibuatlah plasma KKPA. Dalam perjalanan plasma KKPA nampaknya memang sudah ada berubah. Akan tetapi yang kami minta pada perusahaan adalah kebun inti dijadikan plasma. Pada waktu itu karena HGU-nya belum selesai, sehingga pada waktu itu tidak bisa dibicarakan karena HGU-nya masih lama. Nah, ini bertepatan dengan HGU sudah berakhir tahun 2020. Yang setahu saya, karena bukan pendidikan tahun 81 di rimba pelian tahun 83 awal sampai 84. Bukan. Nah, kami sudah menyurati Bupati, Dewan, bahkan sampai Kementerian sudah kami surati. Saya tidak ingat tanggalnya, kurang lebih tahun 2017. Itu sudah kami sampaikan.
sampai detik ini, sampai hari ini belum ada penyelesaiannya. Oleh karena itu, maka masyarakat ini menanyakan kembali kepada pihak perusahaan dan pemerintah. Nanti jangan disampaikan masyarakat tidak menyampaikan kepada kita. Sudah berulang kali surat dibalas surat, pesan dibalas pesan, pantun dibalas pantun. Nah, masyarakat adat melihat bahwa perkembangan perjalanan ini mengingat HGU tidak lama lagi. Kami sangat paham, Pak. Bapak-bapak sering mengatakan, pemerintah sering mengatakan bahwa ini urusan negara. Oke, kami juga paham. Tapi negara itu bagiannya juga kami masyarakat juga bagian. Kami mempunyai hak dan kewajiban yang sama, ingin hidup layak, hidup yang damai, hidup yang tentram, hidup yang ada penghasilannya. Terus terang saya sampaikan, tidak semua masyarakat itu ada KKPA-nya, Pak. Tidak semua. Kalau perusahaan dikatakan nanti kami keadaan sulit, masyarakat juga sulit. Oke, kalau yang ada KKPA, tapi kalau yang lain, dia tidak karyawan, tapi dia juga tidak memiliki KKPA. Apa kita hanya melihat dengan mata kita? Karena hak dan kewajiban kita sama, kita perlu membantu mereka. Oleh karena itu, sehingga timbullah pergerakan pada tanggal 16 dipasanglah tempayan di beberapa titik yang setahu saya kebun sungai ini di kantor dipasang, di pabrik dipasang, kemudian hanya itu yang saya tahu. Nah, kenapa tempayan ini dipasang, Pak? Tempayan ini, masyarakat adat mengatakan bahwa tempayan inilah surat. Surat resmi, surat yang paling sakral, surat yang dihormati sebagai jati diri masyarakat adat. Dipasanglah tempayan ini. Artinya, supaya pihak perusahaan dan pihak pemerintah, khususnya pemerintah, dapat menjembatani apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nah, di dalam pemasangan tempayan ini, Pak, maknanya adalah menutup seluruh aktivitas di dalam perusahaan. Artinya setiap aktivitas yang ada, baik di pabrik, baik di atelier, dimanapun di dalam perusahaan itu ditutup. Surat ini resmi, Pak, dari masyarakat adat. Tidak ada perorangan, tidak ada provokator, tidak ada sponsor. Itu murni dari masyarakat. Maka nanti jangan ada yang mengatakan ini provokatornya, ini sponsornya. Tidak ada. Ini murni dari masyarakat adat. Oleh karena itu, beberapa hari ini saya melihat di Sungai Dekan, di PKS Rimba Belian, di lapangan juga, termasuk di kebun Gunung Meliau, hanya pabrik yang tidak beroperasi, Pak. Rimba Belian dibuka paksa oleh manajemennya, Pak CH Harvest Kelo. Bikin saya terbalik. Herpes CH Kelo. Barangkali itu terbalik ini, Pak. Malumlah namanya kita kan. Iya, Pak. Nah, berkaitan dengan tempayan ini, Pak, masyarakat adat itu dulunya kakek saya itu, nenek saya tidak bisa baca, tidak bisa nulis, makanya ini dibuatlah tempayan. Ini adalah sakral bagi kami. Surat resmi ini, baik kepada pemerintah, baik pun kepada perusahaan. Ini surat resmi. Artinya, karena ada kegiatan di atelier, ada kegiatan di pabrik, hanya pabrik beliau yang tidak. Saya bilang, Bapak mengerti, Pak Willy mengerti dengan kearifan lokal di masyarakat adat di sini. Paham? Saya apresiasi Bapak, paham, tetapi lainnya. Karena ada kegiatan di dalamnya. Ini ya, ini sudah ada pelanggaran di sana. Pelanggarannya adalah
merendahkan jati diri, harga diri masyarakat adat. Padahal tempayan yang dipasang itu adalah sakral adat. Disinilah ada pelanggaran ini, karena ada kegiatan di dalam. Oleh karena itu, ini kami mohon tua-tua kita, mohon maaf Pak, yang mengerti, paham bagaimana pelanggaran itu. Nah ini yang akan kami tanyakan pihak manajemen, agar bisa kita sama-sama nanti untuk menyelesaikan. Hanya poin pelanggaran Pak, tidak ada yang lain. Saya harap kita semua ini harus paham, hanya pelanggaran saja yang kita selesaikan hari ini. Dengan ini saya mohon maaf sekali lagi Pak. Terima kasih hadir Katalino, Bacaran Kasaruda, Sengat Kalibata. Hanya hidup urip dunia bahasa manusia Betabe dengan kita akan ada sesi diskusinya sehingga nanti bisa dijawab oleh bapak-bapak pihak manajemen PTPN. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak Pimpinan PTPN Nusantara 13 Gunung Meliau, baik manajer pabrik maupun manajer kebunnya. Juga yang saya hormati Ketua SPBUN Gunung Meliau, Kalbar ya? Kebun Sungai. Yang saya hormati juga bapak-bapak dari pihak keamanan, aparat keamanan negara, polisi dan lain sebagainya. Juga yang saya hormati Bapak Temenggung, Bapak Pati Adat kami Dayak Toba, Pak Salam, dan bapak-bapak Temenggung, ada beberapa daerah di sini, juga masyarakat adat Kebun Sungai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Serugawa, sehat Kak Dibata. Punya tiop akal nyak midop. Udik ke dunia berbahasa sesama manusia, bertabik dengan jebata. Tabik ke jembatan penjaji penompak togoh adat Sute Sungu. Baiklah, tadi sudah dikupas Pak. Saya perkenalkan diri juga. Barangkali mungkin kita ada yang tidak kenal. Nama saya Moses Bondan, berasal dari Dusun Pasir. Di sini seperti ngapa Bapak Entang tadi sebutkan, di sini kami tidak ada provokator dan lain sebagainya. Ini atas nama seluruh masyarakat Kebun Sungai. Di sini kami juga hadir bukan saja 1-2 desa dan 1-2 daerah, namun akan saya sebutkan di sini kami hadir beberapa kampung desa di sini, yaitu Sungai Jaman, Desa Melobok, Sungai Tapang, Sungai Alai, Sungai Rosat dan Sungai Kodang. Juga bukan saja, kalau kita sebut bukan saja etnis Dayak, nah sehingga tadi disebutkan adalah masyarakat adat, ada juga yang dari adat Melayunya Pak. Di sini kami juga menghadirkan ketua adat Melayunya yang dari Sungai Alai. Nah seperti itu. Sehingga di sini jangan nanti kita persepsikan oh ini masyarakat Dayak, jangan mengatakan seperti itu. Ini namanya masyarakat adat, artinya adalah beberapa etnis suku di dalamnya. Juga berbagai bahasa yang berbeda-beda. Nah seperti itu. Jadi perlu saya jelaskan lagi kenapa pada tanggal 22 hari ini, hari Rabu, kami seluruh masyarakat adat Kebun Sungai datang kemari, datang ke kebun PTPN Gunung Meliau. Seperti yang dikupas Pak Entang tadi, bahwa kami melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manajemen, bukan individu nih Pak ya, manajemen. Nah, pelanggaran ini kami lihat yaitu tadi sudah Pak Entang uraikan bahwa ketika tempayan ini, kalau bahasa kami Toba itu mandoh ya Pak, mandoh ini dipasang, tempayan ini dipasang, artinya segala aktivitas di perusahaan ini kami hentikan Pak. Nah seperti itu, satu pun tidak ada aktivitas di lapangan itu yang dikerjakan. Nah namun setelah tanggal 16 itu ya, karena kami juga ada beberapa warga kami adalah sebagai pekerja di kebun PTPN 13. Kalau ngantor, ya Bapak mungkin bisa lah ngantor karena hanya nulis-nulis saja, ya kan? Tapi di lapangan ini dihentikan Pak. Ini namanya tumbuhan sudah dipotong. Nah tanaman ini sudah dipotong, berarti kita sudah dianggap melakukan pelanggaran di sini Pak. Nah tadi saya terangkan lagi bahwa dengan dipasangnya mandoh tadi atau tempayan tadi,
itu seluruh aktivitas dihentikan di lapangan ini. Terima kasih, memang pabrik kami lihat tidak buka selama ini dari tanggal dipasangnya itu. Supaya juga yang kami pasang di kantor sentral juga tidak diapa-apakan. Artinya Bapak tetap menjaga itu, namun kami merasa barangkali kalau bahasa tingginya itu merasa dilecehkan ini Pak. Ini bahasanya dilecehkan. Karena kami sudah masang tempayan, kami mengharapkan Bapak ini menghormati adat kami. Saya katakan, kalau warga kami mempunyai masalah di kebun PTPN, kami ngadat mereka Pak. Kami kasih adat. Nah artinya kami khususnya Dayak ini ya, kalau siapapun warganya yang salah, kami patuh Pak dengan adat. Ketika kami berbuat salah, kami sanggup bertanggung jawab. Nah hari ini kami lihat manajemen PTPN ini yang bersalah nih, yang sudah melanggar adat kami. Nah sehingga kami datang pada hari ini untuk menyampaikan ini dan minta pertanggungjawaban Bapak-bapak dengan kita klarifikasikan melalui adat ini tadi. Nah seperti itu. Jadi kami kalau saya tidak perlu terlalu ini, Bapak pasti tahu tanggal berapa Bapak-bapak menginstruksikan atau bahasa ininya menyuruh perusahaan karyawan-karyawan Bapak bekerja. Dari tanggal berapa setelah tanggal 16 itu Bapak pasti tahu ada kegiatan panen dan lain sebagainya mungkin ya. Nah kami mohon penjelasan dari Bapak nanti, dan kami harapkan jangan ibaratnya ya kita bersangka lah. Artinya kalau kita bersalah, legowo kita menerima. Di sini kami tidak ada, kami hormati juga aparat. Kami juga tidak akan membuat keributan Pak. Kami masyarakat adat juga tahu segala aturan. Nah kenapa kami tidak ingin dilecehkan? Artinya kalau kita sudah tidak mengindahkan adat ini lagi, bahasa terlalu ini ya, berarti kita boleh dong melakukan apapun kepada siapapun. Betul. Kalau kita tidak mengindahkan adat ini, bisa saja istri orang istri kita. Betul. Nah sekarang, tadi saya uraikan, tekankan lagi Pak, masyarakat kami kalau bersalah ya, kami tidak dikasih apa-apa ini ya, mohon maaf sama PTPN. Kalau ada melakukan suatu perbuatan dipandang melanggar ya, ada kesalahan. Contoh, saya kutip, ini kita terbuka saja, pencurian buah misalnya. Kami adat warga kami Pak, ya, Bapak Kapolsek juga tahu, ya. Nah, berarti warga kami yang bersalah itu mau dia bertanggung jawab, dibayar adat itu Pak. Nah, kami berani memvonis warga kami yang bersalah. Nah, karena memang melakukan salah. Nah, hari ini kami pandang manajemen PTPN yang bersalah, kami harap legowo menerima kesalahan ini. Dan saya juga mau klarifikasi, yang saya hormati Bapak Pati Adat kami, Pak Salam. Begini, ini kalau kita lihat respek ke kejadian tanggal 16 kemarin, jangan kita istilahnya lihat zona wilayah di administrasi pemerintahan. Kalau kita lihat zona wilayah administrasi dan pemerintahan, keberadaan pabrik ini ya, keberadaan pabrik PTPN khususnya Kebun Meliau dengan kantor sentral, betul itu memang di desa Meliau Hilir, kami pun tahu itu. Dan kalau adatnya betul juga, ini adat Dayak Tobak, daerah Temura. Namun kita perlu ketahui juga bersama bahwa sebagian dari Abing 1 dan Abing 2 itu memang ada masuk di wilayah desa Melobo. Dan ini pun kita tidak tahu, dari dulunya kan ditentukan oleh pihak-pihak sehingga di sini ditetapkan pabriknya. Artinya bukan berarti karena ini di desa Meliau Hilir atau dikuasai oleh adat Dayak Tobak, lalu yang lainnya tidak mengikuti, karena ini menjadi pusat Pak. Sehingga pabrik kita berada di sini, ada beberapa desa yang adalah kesatuan dari wilayah ini. Nah seperti itu pengertiannya. Jangan nanti ibaratnya karena kita memandang ini wilayah saya, kalian karena ingin meminta hak kalian di wilayah lain, jangan itu menjadi tudingan sehingga kita sama kita yang bentrok nanti Pak. Betul. Ini kemarin ada kejadian ya, siapa namanya itu Pak Cin kah? Nah itu warga bertempur dengan temenggungnya. Ya, di depan kami, manajernya begini saja. Lalu orang kita sama orang kita berhantam di situ. Nah, seperti itu. Nah, ini Pak, dilawannya para tua-tua ini. Kita kalau jalurnya salah, kita ya kalau yang bersalah silakan bertanggung jawab. Kalau jalurnya yang tidak salah Pak, contoh Bapak ya, kami tidak kalau bahasa terlalu ini kami tidak menyerang Pak ya, karena Bapak sudah mengindahkan. Kami juga tadi di awal sudah mengucapkan terima kasih, Bapak mengindahkan. Terima kasihlah pabrik di sini, Bapak hargai, Bapak tidak buka.
Nah, maksud kami Pak, kenapa tanggal 16 ini terjadi, ya pemasangan tempayan kemarin, ini bukan kali pertama. Sudah dipaparkan oleh Pak Entang tadi, sudah dari mungkin bapak-bapak penjabat di sini, sebelum bapak dulu, ini sudah masyarakat adat ini lakukan Pak. Nah seperti itu, hanya saja belum ada penyelesaiannya untuk penuntutan masyarakat ini tentang tanah adatnya Pak. Yang diuraikan mungkin, tapi di sini bukan ruangnya. Saya hanya membaca saja karena kami masyarakat adat ini pun ya bagian dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP kami, KTP orang Indonesia semua. Artinya yang dibuat undang-undang oleh Menteri Agraria berarti juga berlaku untuk kami. Nah sehingga atas dasar undang-undang itu juga masyarakat adat ini menuntut hak itu Pak. Nah karena ada tertuang dalam undang-undang, namun bukan di sini tempatnya kita membicarakan tentang hukum, ada ruangnya. Di sini kedatangan kami hanya menuntut adat dengan pelanggaran atau kesalahan yang telah Bapak lakukan kepada kami beberapa hari yang lalu setelah tanggal 16 itu Pak. Harapan kami ketika tanggal 16 itu dipasang, tidak ada lagi segala aktivitas yang berlangsung di lapangan ini ya. Namun Bapak melanggar itu. Nah hal itu Pak yang hari ini kami sampaikan, dan harapan kami Bapak legowo menerima kesalahan itu. Untuk selanjutnya mungkin saya kasih kesempatan mungkin beberapa rekan-rekan, bapak-bapak Temenggung dan yang lainnya silakan menyampaikan istilahnya unek-unek kita lah di depan manajemen PTPN. Nanti kami minta tanggapan dari bapak-bapak manajemen PTPN. Seperti itu Pak. Yang jelas saya rasa bapak-bapak sudah mengetahui apa maksud kami datang kemari. Nah seperti itu. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga Basengat, Kak Jubata. Nyak tiok akal nyak mido. Dunia berbahasa sesama manusia betabe kan jebata. Jebata penjaji penumpak tokoh adat Sute Sungguh. Ya, nama saya Pak Elipus Lewis. Nah, warga Dusun Sungai Kodang. Ya, saya mewakili dari beberapa desa. Ada desa Sumalai, desa Semerangkai, yaitu termasuk Dusun Sungai Rosat. Ya, desa Sumalai termasuk Dusun Sungai Tapang, Dusun Sungai Alai. Ada juga Sungai Kunyit. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa dari hal ini ada beberapa suku, ya, dan jenis hukum adatnya pun beda-beda Pak. Nah, saya mau begini Pak, mengawal dari kenapa kok ada tuntutan. Nah itu awalnya sampai hari ini. Tadi sudah dikatakan bahwa tuntutan ini bukan hanya sekali ini. Saya rasa kalau manajemen PTPN ini dengan pihak pemerintah bisa menyelesaikan pokok pangkal permasalahannya, saya rasa hari ini diselesaikan pokok permasalahan, saya rasa tidak ada lagi masalah. Nah untuk itu, ada lagi pertanyaannya, mungkin di hati bapak-bapak, ya, bapak manajemen, baik yang merasa dirinya karyawan, ya, saya anggap bapak ini juga karyawan Pak lah, bawahan, ya. Nah, mohon pengertiannya Pak. Kenapa kok pasti ada dalam benak pikiran bapak Pak? Kenapa orang-orang ini kok ke bapak ini nuntut dan masang tempayan Pak? Kenapa? Karena itulah surat tadi. Kemana lagi supaya orang pemerintah pusat itu mendengar. Tadi pun sudah dijelaskan Pak Entang. Surat dibalas surat, pantun dibalas pantun, berarti kan sia-sia, ya Pak. Nah ini maksud saya ini ngomong, berbicara ini supaya bapak-bapak yang tinggal di sini memaklumi masyarakat di sini supaya tidak bentrok Pak. Nah, dari dulu inilah pokok persoalan Pak. Kalau memang bisa diselesaikan, saya rasa tidak ada masalah. Kenapa pokok permasalahan? Sebenarnya Pak, awal mula PTPN ini memang sudah bermasalah Pak dengan masyarakat. Bapak mungkin waktu dulu tidak berada di sini Pak. Kami ini pelaku utama Pak. Sejak zaman ini banyak ketua-tua ini pelaku utama. Awal itu Bapak tahu, itu waktu itu adalah rejim Pak. Rejim itu ada masanya Pak. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Itunya tiok akalnya itu.
Maaf Pak, sampai itu aja Pak. Mungkin salah. Pak ya, abang kami ya. Saudara-saudara yang terkasih yang datang pada hari ini, terima kasih atas segala kehadirannya. Telah mengingatkan kami dalam hal apa yang sudah terjadi, sehingga hari ini kita berkumpul di sini. Sebelum saya lanjutkan, maaf karena terlampau sampai menunggu, dan kami hormati Bapak Pak Janat, Manajer, Bapak Manajemen Pabrik, Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak-Bapak Ketua SP Wilayah dan Unit, dan Bapak-Bapak saudara-saudara kami yang kami kasihi. Beberapa hari lalu memang kita sudah menerima penaikan tempayan di wilayah kita, Kebun Gunung Mulia, dengan alasan beberapa kali atas pertanyaan dan tuntutan bapak-bapak tidak pernah ditanggapi oleh bagian yang terkait, sehingga keluarlah ultimatum melewati surat dari pernyataan yang tertulis di papan yang dipaku di depan kantor untuk memberhentikan semua aktivitas kantor yang ada pada tempat itu, dan siapa yang melanggar adalah akan dikenakan ada. Kami selaku manajemen Kebun Gunung Mulia pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami, atas segala kekhilafan kami. Sebenarnya kalau dilihat, saya sangat menghargai adat istiadat di tempat ini. Saya tetap menjaga marwah daripada adat setempat. Karena saya tahu, saya juga bukan orang lama, bukan orang baru di sini. Di Kebun Sungai ini saya 12 tahun jadi asisten. Bergaul lama dengan abang kami Pak Entang di sini. Dan mungkin juga orang tua kami sempat mengembangkan, membuka kebun rimba belian. Saya tidak sungkan-sungkan menyampaikan. Lalu pada hari ini ada kejadian seperti ini, bukan berarti kami tidak menghormati adat istiadat yang ada di sini. Itu yang pertama Pak, saya sampaikan. Mohon maaf yang sebentar-bentar, yang sebesar-besar. Yang kedua, di dalam hal pekerjaan yang sudah berjalan di kebun yang sesuai dengan tulisan di situ. Ini kami diskusikan kemarin Pak kepada pemangnya sebagai informasi dari kami Pak. Apakah adil? Itulah saking kami menghargainya Pak. Kami takut salah, takut melanggar. Ada Pak informasi untuk pemeliharaan bisa. Ada Pak. Jadi mohon maaf juga saya dalam hal ini. Kalau dalam hal itu pun kami disalahkan, kami mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih saudara. Lalu berikutnya masalah panen, pekerjaan panen. Ini tidak ada yang perintah. Ini adalah gerakan kami Pak. Sebagai wujud tanggung jawab kami sebagai karyawan, karena kami di sini adalah karyawan Pak. Suruh pemerintah kami di sini bekerja, jaga, pekerjakan di situ. Kalau bapak-bapak nggak kerja macam mana perusahaan kita? Perusahaan kalian mau dibenahi, perusahaan kalian mau berjalan. Pada tahapnya sekarang sudah berjalan, sudah mulai membaik. Sehingga kami semua karyawan
melakukan pekerjaan itu. Dan kami juga menghargai Pak wilayah-wilayah yang mungkin pada hari itu dilarang. Sehingga kami juga berkomunikasi Pak kepada orang tua kami yang ada di sini. Sehingga kami bisa melakukan pekerjaan itu. Kami sama sekali tidak ingin melaga, tidak ingin Pak, tidak ingin membenturkan kita sama kita. Bapak adalah saya. Kalau saya sakit, kalau Bapak sakit, saya pun merasa sakit Pak. Kita di sini sama-sama untuk membangun daerah kita, untuk membangun kehidupan kita. Jadi sama sekali kami tidak ada niat untuk membenturkan, tidak Pak. Tetapi kalau itu pun kami dianggap salah, kami terima Pak. Kami terima. Walaupun kami sudah berkomunikasi dengan orang tua kami yang di sini. Jadi Pak, dari manajemen, saya hanya bisa menyampaikan itu pada saat itu. Kami mengaku salah. Kami mengaku salah. Walaupun upaya sana sini sudah kami lakukan kepada orang tua kami. Kepada, sekali lagi, saya menjunjung tinggi adat istiadat yang ada di Kalimantan Barat Pak. Saya sangat menjunjung tinggi. Niat kami tidak ada yang ingin membenturkan Bapak, berarti kalau saya membenturkan, berarti saya sendiri yang mau saya benturkan Pak. Tidak ada niat kami sedikit pun tidak. Saya punya Tuhan Pak. Saya punya Tuhan. Jadi kita semua punya Tuhan. Mas, Pak, potong dulu Pak. Kita ada berpanjang lebar masalah tentang ini tadi, karena usulan kami pihak manajemen siap enggak untuk membayar tindakan yang kami datangi ini, yang untuk melanggar apa yang sudah kami buat. Baik. Itu kuncinya. Pada hari ini kita tidak bisa melebar ke yang lain. Baik. Tuntutan yang kami tuntut ini adalah masalah tentang dijawab sekarang. Kalau tidak disetujui, kami minta dibuatkan surat berita acara. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Izin Pak Kim, tadi kan kita sepakat dengan pengantar ya. Betul. Ketika yang ngomong, surat mohon jangan dipotong. Ya. Kan? Kecuali udah melebar dari konteks pembicaraan ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hakim, saudara kami. Jadi saya sudah jelas tadi mengatakan, kalau kami dianggap salah, kami siap dinyatakan bersalah. Cuman ada dasarnya sebenarnya, bukan untuk membenturkan tidak. Ada dasar kami itu melakukan itu. Jadi dalam hal ini, saya selaku manajemen, walaupun PLT Pak ya, PLT yang baru 2 bulan ini, dikarenakan manajemen kami masuk MDT, sayalah di sini sebagai PLT-nya. Jadi terima kasih atas segala waktu Bapak yang sudah mendengarkan daripada pengarahan kami ini. Dan yang kedua, kami serahkan kepada orang tua kami di sini, karena kita adalah bermitra, kita adalah bersaudara. Kami punya orang tua juga di sini untuk menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Adil kata Lino Bacuramin Gatora Gaba Segat Kajubata. Tutup Jatiop Akalnya Mido. Terima kasih Bapak-Bapak. Silakan. Diri aja boh. Udah lu pegal tuh. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Jadi kita Jubata penjanji perompak tokoh dat itu. Jadi kita lino bersamin kesuga bersingat Jubata. Tentunya tio akalnya Mido. Ini agak satu orang. Oke, yang saya hormati ya Bapak pimpinan BN13, Ketua Pipun, penolaki ini yang saya hormati, saya tidak sebut satu-satu, para pati, para kebunggung, peladat, RT dan RW, para masyarakat khususnya yang saya cintai. Menyimak, menimbang hal yang telah kami lakukan, itu memang ada. Berarti aktivitas panen. Sudah dua hari banyak. Itu ada kita sepakat dengan saya. Saya tidak mau berlindung-lindung, tidak mau menyangkal. Karena yang saya tahu, para
kawan-kawan, orang tua, nenek, kakek, ataupun kawan kolan yang datang untuk menanam sebagai tabok empayan. Itu kan sudah tidak, tapi itu surat adat, cap adat. Si memang orang punya adat budaya harus kita miliki. Karena itulah model-model di titik kita orang sebagai adat pendaya juga ya, lain Pinanyo punya adat. Beliau ini datang ke rumah saya, Pak Salam, belum kenal tadi ya. Saya Pak Tiadat beliau, nama saya Ayat Salam, umur 61 tahun. Oh ya, belum kenal tadi. Saya menangkap barang itu ada sedikit cedera. Saya juga memaaf, tidak pas. Tidak ada aktivitas di kantor, pabrik. Dan juga kemarin kami juga berkasih salah seorang pawang babat oleh penjaraan kan, boyan. Nah, makanya sedikit beliau minta silakan. Kalau soal wilayah yang tetap cara Pak ya, wilayah nanti salah bahasa itu teman saya. Memang ini wilayah lingkungan saya, beliau mir. Tapi saya bukan masalah wilayah. Nah, kata sepakat itu belum ada dari saya. Jika saya bilang, oke, silakan produksi, tapi di mana kirim atau ditumpuk, jangan di pabrik. Siapapun berani buka pabrik, saya yang hadap, agen gitu. Bukan lagi bawa bapak. Nah, itulah kemarin itu agak tidak ada aktivitas di kantor sampai ke lapangan. Itu bahasanya. Tapi itu bukan berarti saya itu bapak-bapak. Nah, kita manu sama kita. Mana kalau ya? Oh, saya bono. Kalau saya di Mandiri, udah pemodok. Jadi puasa aja. Seperti pun cerita, kalau memang kami yang melakukan kehilapan atau salah, ya itu tetap kita lakukan. Cuma nikmati bahasa tulisannya. Kayaknya tidak ada aktivitas di kantor atau pabrik. Jadi kan ya, misal aneh kan ya, tapi tidak ada disuruh ke pabrik. Mana Anda jual terserah, penting jangan ganggu barang. Mari, betul Pak ya, coba-coba membuka las. Itu namanya gembok, jangan. Kalau ada yang untuk nanti mampu Bapak bayar. Nama tetap mengingat budaya barat, adat mana. Aku mudahkan kita, kan aku berdamping dengan kita toh. Misalnya, yang pokok aku nak, jiwa tu nak. Wilayah jadi, ini masing-masing nak salah kan. Dan lagi, Pak Awil maupun yang lain, waktu nacapnya masuk ni enggak pakai basuh, meraku. Mungkin ada penunggung. Coba waktu evaluasi dulu. Halo, bersalam. Pergi dok, Globok. Ini ada rencana. Ada diundang nggak? Nyum. Sorry, oh? Jangan potong dulu. Oke, sabar. Tidak apa-apa. Sabar. Nyum. Ini dibata Tuhan. Nyum. Cuma ya satu dia, karena aku milih di pelang tadi tidak ada aktivitas di kantor, lapangan kan tahu. Cuma tinggal mana menyimak, menimbang seperti model. Oke, bisa mana kerjasama itu kita kata ya harus baik. Tapi kami tetap menerima. Yang penting mana cara yang baik. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Bersatu tetap bersatu mana, berkukuh mana tetap berkukuh, bersatu kita teguh, setelah kita sekali lagi ya. Ya dengan aku, Haji Kadino berjamin surga bersegat ke jabatan. Aduh, kakaknya Wino. Kita ke jabatan
siap jadi penumpang tokoh adat seperti itu. Aku jawab sendiri kita. Terima kasih, Mas. Jadi instruksi seperti kesepakatan awal yang Bang Bawon. Jadi apapun pembicaraan jangan dipotong. Karena memang bahasa di depan adalah emosional. Tapi kembali lagi Pak, kami masyarakat adat sudah berapa tahun ini kita lihat dari data bisa kita sampaikan dan bukti juga ada. Jadi itu adalah posisi masing-masing. Jadi tolong rekan-rekan pada saat orang berbicara janganlah sibuk. Kita dengar dan simak dia yang di depan konsentrasi untuk dan apa solusinya itulah yang kita inginkan Pak. Sekian. Boleh sebelum kita diskusi, mungkin boleh saya izin Pak ya, izin pembawa acara moderator ya, saya nyampaikan sepatah dua patah kata ya. Boleh kira-kira? Boleh ya. Baik, makasih. Saudara, siap. Sangat kayak udah ngomong aja kerjanya. Baik, makasih atas waktu kesempatan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramen Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Utuh nyak tiap akal nyak midop. Udip ka dunia berbahasa sesama manusia bertabe Kak Jubata. Tabe Kak Jubata pejaji penompa tubuh adat suti sungu. Pertama-tama yang saya hormati Pak PLT Manajer Kebun Gunung Riau, yang saya hormati Pak Manajer PKS Kebun Gunung Riau, yang saya hormati Pak Pati Adat, Pak Belilir, Teman Adat Belilir, Pak Skep, seluruh karyawan pimpinan, yang saya hormati Bapak-Bapak Temenggung, Kebun Sungai yang tidak bisa satu persatu, yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan para tokoh masyarakat Kebun Sungai, kepala dusun, ketua adat, dan seluruh unsur jajaran masyarakat Kebun Sungai, masyarakat adat yang saya banggakan, dan seluruh anggota kepolisian, security, dan seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan Maha Kuasa kepada Jebata pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di gedung Wisma Persipera dalam rangka untuk menyelesaikan pokok permasalahan yang disampaikan tadi oleh para perwakilan dari masyarakat adat Kebun Sungai yang menyampaikan tuntutan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Jadi mohon izin Bapak sekalian, saya berbicara dalam hal ini kapasitas sebagai Ketua Tribun wilayah Kalimantan Barat. Jadi wilayah Kebun Sungai ini merupakan bagian daripada wilayah kerja saya. Tetapi perlu Bapak pahami bahwa dalam kesempatan yang terhormat ini sebagai pengurus Etebun, sebagai salah satu organisasi wadah karyawan untuk menyampaikan aspirasinya, tetapi dalam tanda kutip bukan berurusan dengan Bapak ya. Jadi Etebun sebagai mitra perusahaan dalam hal ini membatasi dalam hubungan kemitraan atau disebut hubungan industrial. Jadi kalau berbicara tentang HGU, ini bukan wilayah saya, ya, bukan wilayah saya sebagai Ketua SPBUN. Sebagai negara Indonesia yang menganut asas demokrasi, saya sangat menjunjung tinggi apa yang menjadi aspirasi kita pada saat ini. Kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh undang-undang. Ya, asalkan tentu kita dapat menyampaikan aspirasi tersebut dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang diamanatkan dalam undang-undang. Nah, pada kesempatan hari ini saya apresiasi, terima kasih kepada seluruh masyarakat adat Kebun Sungai yang sudah menyampaikan aspirasinya. Ya, saya sangat paham karena saya adalah bagian dari masyarakat adat. Hanya saja kebetulan saya duduk di perusahaan, kemudian diberi amanah, ya. Artinya secara jabatan, secara tupoksi saya tidak melarang, sama sekali tidak menghalang-halangi, ya, tidak menghalang-halangi apa yang menjadi niat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat Kebun Sungai dalam menuntut keadilan, ya, keadilan secara khusus di perusahaan dan juga secara khusus di pemerintah.
Nah, oleh karena itu saya sepakat bahwa pada hari ini kita bernegosiasi, bermusyawarah, bermufakat sebagai bangsa Indonesia yang menghargai itu. Nah, sehingga pesan saya sebagai Ketua SPBUN kepada kita semua, saya terus berpesan agar dalam menyampaikan aspirasi ini mari kita memahami apa yang menjadi tupoksi kita masing-masing. Nah, sehingga kita semua dapat duduk di rel yang benar. Kemudian saya sebagai Ketua SPBUN dan seluruh Ketua unit juga sebagai orang dalam juga terus menyampaikan, menyuarakan kepada pimpinan, dalam hal ini direktur, Bapak ya. Karena berbicara HGU ini kewenangan beliau, ya, bukan kewenangan kami dan juga bukan kewenangan para manajer, karena kami di sini sebagai pekerja, ya. Kemudian saya sepakat apa yang disampaikan Pak Manajer, beliau sangat menghargai kearifan lokal kita, ya, sangat menghargai apa yang menjadi keinginan kita. Kemudian apa dibicarakan dalam tadi seperti disampaikan Pak Moses Bondan, saya sangat memahami karena saya bagian juga menjadi pengurus di kecamatan beliau, jadi sangat paham dengan apa yang disebut dengan tempayan, apa yang disebut kultur dan budaya kita sebagai orang masyarakat adat. Ya, oleh karena itu sebagai masyarakat adat juga kita jangan menciderai apa yang menjadi tujuan kita, ya, menjadi tujuan kita agar bersama-sama kita menjaga situasi. Saya terima kasih bahwa selama pemasangan tempayan tidak ada tindakan-tindakan anarkis, ya, dari masyarakat adat Kebun Sungai, sehingga pemasangannya itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian pemasangannya juga dengan sportif. Nah, kemudian ketika terjadi pelanggaran, maka ini menjadi kewenangan Bapak-Bapak untuk menuntutnya bila mana memang bahwa pelanggaran tersebut memiliki dasar hukum. Dalam konteks ini adalah dasar hukum adat. Ya, karena di negara Indonesia kita menganut hukum positif, kemudian hukum adat. Ya, oleh karena itu tentu dalam kesempatan ini seperti disampaikan oleh manajer bahwa pada prinsipnya manajemen siap bertanggung jawab. Ya, itu bahasa beliau, ya, siap bertanggung jawab bila mana apa yang dilakukan oleh manajemen dalam hal ini yang telah melakukan panen itu adalah melanggar daripada ketentuan. Ya, nah oleh karena itu dalam kesempatan ini mari kita berdiskusi sehingga mendapat sebuah kesimpulan yang tidak memberatkan dan tidak merugikan sebelah pihak. Ya, nah kemudian pesan saya berkaitan dengan masalah tuntutan HGU, mari kita bersama-sama mendorong, ya, mendorong supaya pemerintah daerah dalam hal ini juga ikut andil untuk menyelesaikan ini. Ya, sebagai Ketua SPBUN wilayah Kalimantan Barat, saya bertanggung jawab untuk ini. Ya, bertanggung jawab dalam arti kata dalam mendorong kepada pimpinan kami dalam hal ini direksi untuk segera menyelesaikan, ya, tetapi kapasitas saya tidak ada dalam konteks memutuskan, Bapak ya, itu perlu dipahami, tapi mendorong melalui ranah organisasi sudah kami lakukan. Sehingga kemarin ada pertemuan antara Bupati dengan Direktur, Chef Operasional, Chef Bisnis Support untuk salah satunya membicarakan hal ini. Nah, mudah-mudahan dalam pembicaraan tersebut segera ada pertemuan. Ya, ini informasi. Nah, kemudian hari ini saya tahu juga bahwa informasi beberapa tokoh kita diundang oleh Bupati. Ya, mudah-mudahan itu adalah sebuah niat baik dari Bupati untuk bersama-sama mengklopkan pembicaraan. Nah, sehingga dalam waktu dekat terjadi pertemuan. Ya, karena saya sepakat seperti surat yang Bapak-Bapak sampaikan bahwa surat itu ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sanggau dan manajemen. Manajemen dalam hal ini bukan kepada manajemen Gunung Riau, tetapi manajemen tertinggi. Sedikit informasi pada prinsipnya bahwa kami dari SPBUN mendorong hal ini, ya, supaya mengingat kalau persoalan ini menggantung, Bapak Ibu sekalian, karyawan kita juga akan bernasib sama, ya, tidak akan gajian Bapak Ibu sekalian. Jadi dan di dalamnya juga ada masyarakat adat di dalamnya. Oleh karena itu kita sepakat bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan. Ya, sepakat ya? Sepakat ya? Harus diselesaikan segera. Bagaimana? Ya, sesuai dengan negosiasi, sesuai dengan mufakat. Mana yang terbaik? Apa yang menjadi tuntutan Bapak sesuai aturan, silakan disampaikan. Ya, itu kapasitas saya dalam hal ini. Jadi jangan ada sudut pandang bahwa kami sebagai manajemen di sini menghalangi, tidak, Pak. Karena manajemen di sini hanya menjalani saja, Pak. Apa yang diperintahkan, ya kami laksanakan, ya kan? Nah, tetapi saya katakan tidak ada niat kami, ya, tidak ada niat kami untuk melecehkan apa yang disampaikan tadi, tidak ada niat kami untuk melecehkan itu. Tetapi saya katakan bila mana yang melakukan pelanggaran silakan kita tuntut, ya, berdasarkan asas dan aturan yang benar. Ya, ini yang menjadi konsep kita, sehingga marwah hukum adat itu, marwah daripada masyarakat adat itu tidak juga dilecehkan terhadap tindakan-tindakan
yang salah. Saya sepakat seperti Bapak sampaikan bahwa dalam gerakan ini tidak ada oknum, tidak ada provokator. Ya, saya sepakat itu. Karena saya yakin bahwa gerakan inilah murni adalah aspirasi daripada masyarakat. Ya, asalkan saya katakan supaya mengikuti rel aturan yang benar. Ya, itu menjadi pesan saya kepada kita semua, sehingga apa yang menjadi tujuan kita dalam menuntut hak ini bisa tercapai tanpa ada dipolitisasi, kira-kira begitu ya, ada dipolitisasi atau mungkin terjadi anarkis lalu bukan berbicara tentang hak gua tapi berbicara tentang pelanggaran pidana dan segala macam ya. Ini menjadi pesan saya. Nah, kemudian dalam kesempatan ini seperti disampaikan oleh Pak Bupati Adat, saya sampaikan juga oleh Pak Moses Bondan bahwa kita sepakat bahwa dalam sebuah wilayah teritorial kita memahami itu ya. Memang kemarin Pak Manajer juga sudah berkonsultasi saya dengan Pak Bupati Adat berkaitan dengan aktivitas kemarin. Nah, memang kepada Pak Antang juga saya sampaikan bahwa panen kemarin itu di 4 abling Bapak ya. Saya perlu sampaikan itu abling 1, abling 3, abling 2, abling 5 ya. Nah, jadi ada 4 abling. Nah, pemahaman manajemen dalam hal ini melihat mengapa 4 abling ini dipanen, karena memang menurut petunjuk dari Pak Bupati Adat bahwa itu adalah di luar daripada wilayah hukum adat Desa Melobo. Nah, itu pendapat beliau, ya kan? Nah, sehingga karena atas petunjuk Pak Bupati, akhirnya manajemen melakukan panen. Kira-kira demikian ya. Jadi di luar masyarakat adat. Tapi untuk wilayah abling 4, abling 6, abling 7 dan 8 itu sama sekali tidak ada panen, Pak. Kalau ada buah yang ada di depan kantor abling 8 itu, saya punya foto juga, nanti bisa dicek. Itu buah restan, Pak. Buah restan yang sudah dipanen, kalau tidak salah mana Pak asistennya? Kamis lalu. Hari Kamis, pas pada saat Bapak melakukan pematokan, ya. Saya punya foto juga, ya. Jadi itu bukan panen setelah pemagaran, Pak. Jadi sebelum pemagaran hari Kamis itu dipanen. Nah, lalu untuk mengamankan buah itu, mungkin kita khawatir terjadi busuk atau mungkin kecurian, kita amankan di depan kantor, ya. Nah, jadi untuk membuktikan pembicaraan saya, silakan dicek apakah benar itu buah restan atau buah baru panen, ya. Nah, jadi untuk wilayah 4 abling yang masuk wilayah Desa Melobo itu tidak ada kita panen. Saya juga menentang keras, Pak. Sebagai masyarakat adat yang memahami adat, saya katakan jangan coba-coba panen. Kalau Bapak panen, silakan tanggung risiko sendiri. Saya sampaikan ya. Saya sampaikan dengan tegas, Pak. Sama juga dengan pabrik, Pak ya. Pabrik itu bernegosiasi. Pak Billy berkomunikasi dengan saya. Kemudian Pak Ketua SP pun unit PKS juga berkomunikasi dengan saya. Saya sampaikan, kalau bapak-bapak masih menghargai kearifan lokal, tolong jangan dibuka. Tetapi kalau bapak paksakan, silakan, saya bilang, silakan bertanggung jawab sendiri. Ya, nah, ini ketegasan saya. Nah, kemudian terhadap beberapa abling, terhadap beberapa kebun yang melakukan pelanggaran, saya sudah ingatkan. Ya, saya sudah ingatkan. Tetapi apabila itu melakukan pelanggaran, ya monggo, saya bilang. Ini bukan menjadi bahwa SP dalam hal ini mendukung hal tersebut, tidak. Karena kami taat asas aturan sesuai dengan yang kita sepakati hari ini. Sebagai masyarakat adat, kita harus patuh, kita harus menghargai apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi menjadi warwah daripada masyarakat adat. Ya, jadi harap ini sehingga puji Tuhan ya PKS sampai hari ini memang tidak beroperasi. Tetapi hari ini nanti mungkin ada permohonan Bapak, nanti silakan disampaikan ya. Kita ingin agar itu juga bisa disampaikan, dimaklumi, dipahami. Ya. Nah, kemudian yang menjadi poin di sini Bapak sekalian, jadi supaya dapat kita pahami, bukan berarti dalam hal ini saya backup manajemen Bapak ya. Terus terang, saya tidak ada backup. Kalau salah silakan ya ditindak, silakan ditindak. Ya, karena saya berposisi di sini sebagai netral, menjalankan ranah saya sebagai ketua SP. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, pemahaman kawan-kawan terhadap pelang di situ tertulis ya. Ini saya tidak buat-buat ya, tapi tertulis jelas di situ. Kita baca sama-sama ya. Jadi kita baca di pelang itu, mulai hari ini aktivitas pekerjaan di kantor sentral ini, ya, di kantor sentral ini di stop sebelum ada penyelesaian antara manajemen PT PN 13 dengan masyarakat adat Kebun Sungai. Kemudian poin kedua, barang siapa melanggar akan dikenakan sanksi adat dan denda. Nah, di poin 1 dijelaskan bahwa yang di stop itu aktivitas di kantor, Pak. Dan kami memang tidak ada melanggar, Pak. Boleh Bapak cek di kantor itu. Saya juga sudah sampaikan kepada Satpam, tolong Pak, jangan sampai ada dibuka, jangan sampai dirusak sedikit pun apa yang sudah diplang. Nah, ternyata memang sampai detik ini kantor itu tidak kita aktivitas nol, Pak, tidak ada aktivitas sama sekali.
Nah, jadi itu pemahaman kami, Pak. Pemahaman manajemen terhadap pelang ini. Nah, poin kedua ini kan berlaku apabila poin 1 ini dilanggar. Kan begitu kira-kira pemahamannya, ya kan? Nah, sehingga memang aktivitas di kantor itu tidak ada, Pak, sama sekali. Sama sekali tidak ada kita lakukan, tidak ada kita bongkar, sampai detik ini Bapak boleh cek, ya. Nah, jadi itu kira-kira pemahaman yang saya sampaikan supaya kita tidak salah paham, ya, dalam hal ini, ya. Jadi bukan berarti, mohon maaf, sekali lagi saya tidak membackup atau membela manajemen, tapi kalau memang menurut Bapak salah, silakan juga, ya, silakan. Kalau memang menurut Bapak salah, terhadap manajemen silakan, Pak, ya. Ini menjadi ketentuan kita semua. Jadi serasa itu pendapat saya, kemudian penyampaian saya kepada kita semua. Sekali lagi sebagai masyarakat adat, saya sangat menghargai, sangat menjunjung tinggi apa yang menjadi niat kita semua. Dan tidak ada niat saya menghalang-halangi, ya. Terus terang, tidak ada saya menghalang-halangi. Dan kepada Ketua SP, semua unit, Pak, tidak ada saya instruksikan tolong backup manajemen, tidak ada, Pak. Silakan, ya, sepanjang masyarakat adat menyampaikan aspirasi mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang, kita hargai, ya, kita hargai mereka, ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Sebagai SP itu menjadi kewajiban kita, ya. Ya, jadi serasa itu hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mai maaf, mai tabe, adik salah bahasa, adik bahasa di kuang berkenan karena krono, ya. Pada prinsip kan sebagai nataba, sepakat bahwa keadilan yang harus ditegakkan. Tetapi mari nak sebagai masyarakat adat memiliki adat dan adab juga memahami tentang hal dan aturan. Rasanya jadi mai maaf, mai tabe kepala sedono dari ama kepada tuak namau di dengan bahasa di kuang berkenan karena krono. Ya, jadi serasa itu saya kembali mungkin sebelum nanti dijawab oleh kawan-kawan terhadap apa yang kami sampaikan, nanti mungkin sedikit penyampaian dari manajer PKS, Pak, ya. Nah, mungkin ada, mohon pertimbangan kepada kita semua supaya dapat ibarat timbang menimbang lah. Seperti yang saya sampaikan di pertengahan apa yang saya sampaikan tadi, ketika pemasangan tempayan di situ sudah suratnya sudah lengkap, menutup seluruh aktivitas, walaupun dia tidak tertulis di mana-mana. Di situ sudah lengkap. Oleh karena itu, barangkali mohon maaf, Pak, Bapak tadi sudah 61 tahun, saya 62 tahun, Pak. Lagi 2 tahun. Jadi mohon maaf. Bukan hanya sekali ini kami memasang tempayan, sudah berkali-kali. Surat di situ sudah lengkap, surat permohonan kepada pemerintah juga sudah ada, surat kepada perusahaan, menutup seluruh aktivitas walaupun di luar tidak ada. Di PKS Rimba Belian pun sudah saya sampaikan, yang bisa beroperasi yang saya sampaikan adalah yang pertama air, Pak, lampu, kesehatan, pengamanan. Boleh, ya. Itu hanya 4 itu yang, karena mengingat menimbang juga, tetapi mohon maaf, Pak, surat itu sudah lengkap di situ, Pak. Kalau terjadi di lapangan itu berlaku, saya tidak ngerti masalah adatnya berapa, tetapi itulah, Pak, ada apa namanya, ada sanksinya itu dalam pelanggaran itu. Sekiranya kita ini yang patuh kepada hukum adat, yang mengerti, Pak, mohon dipahamilah apa yang diingini oleh masyarakat. Saya rasa terima kasih, Pak, itu aja saya mengklarifikasi, Pak. Mohon maaf, Pak. Terima kasih, ya. Tadi saya mengutip dari pembicaraan Pak Yori Sinaga, ya. Jadi Bapak mengatakan menjunjung tinggi adat, seperti itu, ya kan? Dan menghargai. Bapak juga meminta maaf atas kesalahan. Bentuknya kesalahan ini kan, kalau Pak Jahin juga katakan kami tidak melecehkan, ya bisa saja. Namanya kesalahan ini kan bisa saja dari niat dan tidak berniat, atau tidak sengaja dan sengaja, kan seperti itu bentuknya kesalahan. Kalau bahasanya memaafkan, kami juga senang damai, Pak. Kalau kita berdamai sesama manusia, kita berdamai juga dengan Tuhan, kan seperti itu. Di sini setelah kejadian ini, artinya satu pun warga kami tidak akan ada dendam ke individu setiap Bapak manajemen. Demikian juga ke Bapak. Namun di sini kami menuntut suatu pelanggaran yang tadi
kalau Bapak katakan ini bukan niat, tapi bagi kami ini suatu pelanggaran, satu kesalahan, walaupun tidak sengaja atau sengaja Bapak melakukan kesalahan ini. Tapi yang namanya kesalahan, tentu kami ingin pertanggungjawabannya. Ya, kami juga ingin damai. Kami akan memaafkan dengan Bapak membayar adat kesalahan itu kepada kami. Ya, adat yaitu hukum di jalur adat tadi yang seperti Pak Jahin sebutkan. Saya pertegaskan lagi, kalau kita persoalkan masalah tulisan, sudah jelikah kita menyimak, ya, sudah mengerti betulkah kita tentang adat? Tadi Pak Entang di awal sudah mengupas, itulah bentuk tulisan. Dan zaman dulu kan orang tua kami ini terus terang lah ya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nah itulah dibentuknya. Dan kenapa dibentuknya ada adat ini? Supaya kita hidup ini ada aturan. Seperti saya kupas, kalau kita tidak ada aturan adat ini, bebas kita melakukan hal apapun kepada orang lain. Betul. Nah, ini sehingga ya, puji Tuhan lah ya, orang tua kita zaman dulu juga dikaruniai akal dan budi sedemikian, sehingga ada dari mereka untuk membentuk adat ini supaya kita ada aturan hidup. Nah seperti itu. Kalau tidak ada, bisa saja bertinju terus kita, ya, lalu tidak ada adatnya. Nah seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau Bapak memang benar-benar menjunjung tinggi adat ini berarti dan menghargai, berarti Bapak sanggup ya menerima kesalahan ini dan membayar adat ini. Dan saya perlu sampaikan di sini, saya hormati lagi ya Bapak Patih Adat kami Dayak Toba. Kemarin kami sudah sepakati di kantor DPRD Kabupaten Sanggau ya untuk adat ini. Kalau kita lihat ini kan berbeda-beda adat ini dengan Sungai Alai dan lain sebagainya. Jadi di sini kita satu padukan, kita sepakat ya dengan beberapa subsuku yang ada saat itu hadir ya diundang. Nah kita sepakat memakai adat Dayak Taba. Nah seperti itu. Juga kami menceritakan bahwa kebun Sungai Dekan juga menerima akan kesalahan mereka itu, dan inilah bentuknya. Kemarin berita acara kami kebun Sungai, sebentar Pak, nanti akan ada diuraikan. Intinya saya hari ini mengatakan itu, Bapak harus legowo lah, bukan kami memaksa, tetapi inilah aturan kita hidup beradat, supaya kalau Bapak merasa bersalah, tentu dong Bapak tidak enak dengan kami, ya kan? Tentu masih ada rasa dendam mungkin ya. Tapi karena Bapak sudah menanggung jawab ini, berarti kan sudah damai kita, sudah saling memaafkan, kan seperti itu dia. Nah, ini Sungai Dekan dengan pabrik rimba belian juga hal yang sama. Nah, ini walaupun di daerah mereka, karena yang saya katakan tadi kami sepakat ya, adat ini memakai adat Dayak Taba. Walaupun tadi saya katakan, tapi pada Pak Patih Adat dengan dijelaskan juga oleh Pak Jahin kan di sini kita tidak bicara wilayah. Nah seperti itu benar. Ya memang seperti itulah dia. Jadi itu saja Pak intinya. Dan tadi saya tekankan lagi bahwa Bapak menghargai, menjunjung tinggi. Nah inilah bentuk menjunjung tingginya Bapak. Bapak legowo menerima kesalahan Bapak dan bertanggung jawab. Nah akan dibacakan nanti berapa bahasa ininya, mungkin ponisan lah ya, atau jatuh nilai atau nominal adatnya. Ada Bapak-Bapak Temenggung yang berwenang di bidang ini akan menyampaikan itu. Siapa ini Pak? Ya disampaikan Pak. Tadi kan kita ditanyakan berapa nilainya, disampaikan Pak. Nominal adatnya ini Ada di ya di belakang. ya ini. Sebelum saya menyampaikan butir-butir adat ini, sebelum saya mengenalkan diri saya, mungkin di depan ini banyak yang sudah kenal sama saya. Nama saya Paulus Apuy dari Dusun Sungai Kodang. Kami semua di sini adalah dengan ada kata sepakatnya dengan adat ini yang telah kami dirincikan pada waktu pertemuan kami dari kantor Dewan sampai ke Bupati. Pulang dari Bupati kami naik lagi situ. Kami menggenahkan adat istiadat ini. Jadi sebelumnya yang terhormat Bapak Manajer Kebun Meliau dan Pak Manajer Pabrik Gunung Meliau, dan juga yang terhormat Bapak Kadat yang dari Meliau Hilir, dan juga yang terhormat Ketua SPBUN yang kami hormati
dan juga yang terhormat Kapolsek serta jajarannya yang kami hormati, dan juga yang terhormat seluruh rekan-rekan kita yang hadir pada di sini yang saya hormati. Jadi adil katalino bacuramen kaseruga basengat kak jubata. Punya tiup akalnya hidup. Punya artinya kita ini masih semangat. Nama kita orang Dayak, walaupun Melayu, kita satu paket harus semangat. Jadi hal ini perlu kami sampaikan butir-butir adatnya. Mulai 1, babi 120 kilo dikalikan 50 jadi 6 juta. Pokok adatnya Pak, apa pokok adatnya Pak? Oh, ini 8 rial. 8 ya. Nah, 8 rial. Karena waktu kami di kantor DPR itu sudah sepakat pakai adat ini. Berarti makan temumbung ya. Nah. Sudah. Tadi saya ulangi, mulai 1, babi 120 kilo dikalikan 50 jadi 6 juta uangnya. Uang lantan sebesar 960.000. Piring 17 singkap 595.000. Parang 1 buah 75.000. Ayam 1 ekor 150.000. Beras 80 kilo uangnya 1.441.000. Gula 16 kilo 288.000. Kopi 1,5 kilo 84.000. Satu buah tempayan berisi tuak 600.000. Dan akhir uang di sini untuk biaya. Biaya ini kan biaya untuk kalau di sana bilang untuk apa? Beban adat. Kalau di sini untuk repa. Repa ini bahasa orang Kaba dengan orang Tobang itu rempah. Tapi kalau Pompang ini adalah beban adat. Total semua 10.692.000. Mungkin inilah jumlah yang tercatat di sini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau kami sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, sudah tanya sini, sudah tanya situ, tetap juga dipersilakan, kami siap menanggung itu semua. Saya siap. Kami siap. Tapi saya selaku saudara-saudara Bapak juga, saya selaku saudara-saudara Bapak memohon, tolong Pak, bantu kami untuk membayar itu nantinya. Karena sudah kami niati Pak, oleh seluruh karyawan dan karyawati yang ada di kebun gunung beliau ini Pak. Dalam hal karena kami sendiri bersama-sama melakukan pekerjaan itu Pak, bukan manajemen. Tolong Pak, izinkan kami untuk melakukan aktivitas panen di updealing yang kami lakukan 1, 2, 3, dan 5 tadi. Saya siap membayar itu semua denda itu Pak. Tolong kami Pak, bantu untuk bisa kami mendapat upah nanti. Uang itulah kami bayarkan untuk adat kita. Itulah kesepakatan kami semua, kesepakatan semua karyawan. Kami mewakili di sini. Itulah sedikit permintaan dari kami. Saya sudah mengaku salah. Kami terima adat. Tolong kami juga dibantu sebagai saudara-saudara Bapak. Sedikit. Itu sedikit dari kami. Mungkin dibantu oleh rekan kami. Silakan Pak dalam hal ini untuk membantu di dalam hal penyampaian dari perusahaan. Ya kalau saya maaf cakap ya main tabe mungkin keadilah kapling mungkin masih man
Ya, tetapi kan masih udah dengan paham balah saudara anak sangat kayak panen aja gitunya ngudip apinya kira-kiranya nenek kan dia nih. Tetapi saya hanya bermohon ya, bermohon karena sedono sangat pun dipenuhi. Sangat kai juga kai bisa ke masa juga ya, karena ini keputusan karena sedono ya kepada kita semua. Jadi saya rasa itu, saya sekali lagi dalam hal ini saya berbicara kapasitas sebagai SP, hanya tanggung jawab saya terhadap karyawan ya. Tapi kalau bapak juga tidak memaklumi, ya saya juga tidak bisa paksa ya, tidak bisa paksa ya. Jadi saya rasa ini permohonan saya kepada kita semua, apabila direstui, disetujui, kami terima kasih. Kalau tidak juga saya kembalikan semua kepada bapak-bapak sekalian. Demikian, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 22 Juli tahun 2020, kita berkumpul di Wisma Ampera dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Dan kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tumenggung, tokoh agama, yang kami hormati Gunung Meliau, Kebun Pabrik, yang kami hormati Bapak Aparat Keamanan di tempat ini, kemudian perwakilan masyarakat di tempat ini. Kami ada Pak pada hari ini dengan segala kerendahan hati, apabila PKS Gunung Meliau tidak menghargai adat ataupun melanggar, tanda kutip ataupun melawan, mohon kami dimaafkan dan mohon kami diampuni. Apabila PKS Gunung Meliau telah menjunjung tinggi adat, kami bermohon kepada seluruh dan segenap masyarakat di tempat ini, kami bermohon, berminta bermurah hati agar permohonan kami bisa dikabulkan. Permohonan kami adalah dari pabrik, karena kami sudah krisis solar, krisis bahan bakar, maka kami diizinkan untuk menerima solar dari Kota Pontianak melalui truk tangki itu untuk mengisi solar guna penerangan, keamanan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Itu satu, Pak. Yang kedua, karena di gudang kernel kami, di gudang inti sawit kami, ada inti sawit yang sudah siap dijual dan informasinya sudah dibayar oleh pihak pembeli, izinkan kami bermohon supaya kernel sawit itu yang kurang lebih ada 70 ton bisa dibawa pemborong sebagai bukti karena pemborong sudah membayar itu. Jadi itu saja permohonan kami, karena ini sudah produksi, kalau dibiarkan akan membusuk dan sebagainya. Jadi dengan segala kerendahan hati Pak, kami bermohon supaya Bapak-Bapak bermurah hati mengizinkan dua permohonan kami. Pertama solar, kedua inti ataupun kernel produksi. Sekian dari saya, selamat siang dan terima kasih. Amin. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat manajer Gunung Meliau, manajer pabrik, Pati Adat, Dusun Temura, Kompas, Ketua Serikat Pekerja Buruh Perkebunan, saudara saya Pak Yulis Jahin, dan Ketua Sekebun unit di masing-masing 4 unit kerja di wilayah DMKB 1, serta para tokoh masyarakat yang ada di wilayah masyarakat adat Kecamatan Meliau, Kecamatan Kapuas, Kecamatan Parindu, Kecamatan Kayan Hilir. Yang kami banggakan, pihak berwajib, tentunya yang kami hormati Bapak Kapolsek Meliau yang mewakili beserta seluruh jajaran yang telah berkenan ikut ambil bagian dalam kesempatan ini untuk menetralisir situasi, untuk memberikan rasa nyaman dan tenang kepada kita semua. Ini suatu kebanggaan bagi kita, dan kami sebagai masyarakat adat mengapresiasi niat baik, niat mulia dari pihak keamanan. Dan atas
kebaikan ini tentunya kami berdoa kepada Tuhan, niat baik dari pihak keamanan akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga dan melindungi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, dalam kesempatan baik ini kita boleh berada di Wisma Piskera. Pertemuan kali ini bukanlah sebuah pertemuan kali pertama Bapak Ibu. Dan kami sampaikan kepada Bapak pihak manajemen. Bukan kali pertama pertemuan yang diselenggarakan di wilayah kerja PTPN 13 Distrik Kalimantan Barat 1 yang berdomisili di wilayah Kecamatan Meliau, yang mana masyarakat adat ada di wilayah lingkungan kerja PTPN 13. Konteks hari ini tentunya sesuatu yang memang tidak kita inginkan. Ada hal yang terjadi di antara kita. Sama sekali tidak ada niat kami untuk menjerat, menyakiti saudara-saudara pihak perusahaan yang ada berdomisili di wilayah masyarakat adat kami. Tetapi karena ada sebab dan akibat yang selama ini mungkin tidak diindahkan, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, sehingga keinginan dan niat baik kami masyarakat adat yang selalu tertunda dan tidak diindahkan, tidak dihargai oleh pimpinan tertinggi PTPN 13. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, kami minta agar secepatnya penyelesaian ini dilakukan oleh pihak manajemen. Karena ini bukan kali pertama, saya bilang, bukan kali pertama pertemuan yang kita lakukan. Tujuannya adalah apa? Ada undangan yang berbentuk simbol adat leluhur kami yang juga kami lakukan pada 6 hari yang lalu. Itu adalah bentuk sebuah undangan yang masyarakat adat lakukan kepada pihak perusahaan. Agar apa? Agar melakukan mediasi, musyawarah, mufakat untuk menyelesaikan masalah. Tetapi sampai hari ini belum ada titik terang, titik temu yang harus kita sepakati. Untuk itu, dalam pemasangan ritual yang dilakukan oleh masyarakat adat kemarin, mungkin dalam proses perjalanan terjadi hal-hal yang mungkin dianggap keliru berkaitan dengan proses perjalanan ini sampai dengan menunggu adanya tanggapan dari pimpinan perusahaan tertinggi di PTPN 13. Sehingga masyarakat adat hari ini datang ke sini untuk memastikan kepada bapak-bapak selaku pimpinan unit di Kebun Gunung Meliau, pabrik Gunung Meliau, untuk dapat kiranya memahami dan mengerti maksud dan tujuan baik dari warga masyarakat kami. Dan saya secara pribadi sebagai warga masyarakat adat dan memiliki hak ulayat yang harus tentunya sebagai masyarakat saya punya hak dan kewajiban untuk mendapatkan kembali. Tentunya dalam kesempatan ini kami mohon juga, ini bukan digulir oleh orang per orang, tetapi Bapak, Ibu dan kita semua yang hadir di sini tahu, tahun 98 kita sudah bergerak meminta keadilan oleh pihak perusahaan, tapi sampai dengan hari ini kegiatan masyarakat adat itu tidak dihargai, tidak diindahkan. Banyak tuntutan-tuntutan yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Jadi harus dipahami dulu agar seluruh pihak pekerja di buruh perkebunan N13 juga harus bisa memahami. Kami sama sekali tidak ingin menyakiti Bapak Ibu sekalian. Sama sekali tidak ada niat kami, tapi mohon hargai kami. Kali ini proses yang harus dilewati oleh masyarakat adat dengan melakukan membuat ritual adat sebagai bentuk undangan kami kepada pimpinan tertinggi PTPN 13 untuk menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah Kebun Sungai ini, agar secepat mungkin untuk melakukan penyelesaian, bermusyawarah dengan kami masyarakat adat untuk merubah. Satu, pola pertama tahun 284 itu harus berubah polanya dari inti murni, dan masuk ke pola kedua harus ada inti plasma, di mana kewajiban yang sudah tertuang di dalam aturan pemerintah bahwa 20% itu kewajiban hak masyarakat adat sebagai pemilik tanah ulayat. Banyak hal yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Pihak pimpinan perusahaan yang kali ini hadir bersedia bertatap muka dengan kami. Pengurus SPBUN yang kami banggakan, pihak keamanan. Kita sama-sama mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban.
Perusahaan juga ingin hidup, kami juga ingin hidup. Perusahaan ingin maju, masyarakat juga ingin sejahtera. Jangan kita terjadi sebuah ketimpangan dan kesenjangan sosial di antara kita. Perlu diketahui, pola yang selama ini terjadi adalah merugikan pihak masyarakat yang ada di wilayah Kebun Sungai. Pertama, Ngabang, Parindo dan Kembayan, pola mereka berbeda sekali dengan kami. Dan hari ini kami ingin menuntut keadilan kepada pihak perusahaan untuk mengembalikan sebagian hak milik kami itu sebagai kebun plasma kami. Agar kesenjangan tidak terjadi di antara kita. Perusahaan berjalan lancar, masyarakat juga bisa menikmati apa yang ada di wilayah Kebun Sungai ini. Nah, dalam kesempatan ini saya mengajukan permintaan kepada pihak manajemen dan juga kepada pengurus SPBUN Kalimantan Barat, unit-unit yang ada di wilayah DKB 1. Pertama begini, mohon pahami niat baik dari masyarakat kita. Saya katakan tadi tidak ada niat sedikit pun ingin menyakiti Bapak Ibu sekalian. Karena mereka ingin agar diselesaikan persoalan yang menggantung selama ini. Agar perusahaan itu bisa menyetujui apa yang menjadi harapan mereka. Dan jangan pihak manajemen melakukan instruksi, perintah kepada karyawan sebelum penyelesaian ini terjadi. Betul. Bahwa perusahaan itu, pimpinan tertinggi PTM 13 mengiyakan adanya perubahan pola. Karena kami tahu akibat dari hari ini hadir di sini sebenarnya karena ada kekeliruan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Semestinya yang diinginkan oleh masyarakat adat ini agar proses ini segera diselesaikan oleh pimpinan tertinggi perusahaan agar dihentikannya aktivitas panen, kecuali pemeliharaan, penyiangan, dan juga pemupukan. Produksi untuk sementara waktu di stop. Itu niat. Di stop dalam arti untuk secepat mungkin melakukan negosiasi dan musyawarah. Betul. Itu. Kita kembali lagi ke poin 23 November 98. Itu sudah menjadi kesepakatan dan keharusan yang harus kami rasakan untuk 2021 sudah ada kepastian dan kejelasan. Tinggal 4 bulan lagi HGU kita berakhir tanggal 31 Desember 2020. Betul. Kalau perusahaan ini tidak menguntungkan semua pihak dan khususnya masyarakat adat dijadikan penonton, dijadikan orang yang hanya melihat berlalu lalangnya kendaraan mengangkut buah TBS dan produksi segala macamnya di tanah ini, kami merasa keberatan untuk perusahaan melanjutkan HGU. Itu. Tapi dengan catatan, ketika perusahaan mau mengiyakan niat baik, keinginan, mari lanjutkan perusahaan ini dengan catatan rubah pola sistem inti dan plasma. Harus kita wujudkan. Yang merubahnya bukan yang lain, tapi kita. Leluhur sudah memberikan ini kepada kami. Kami juga minta agar ini dirubah. Karena perjanjian terdahulu pihak perusahaan yang pertama kali mengatakan kepada nenek moyang kami memakai tanah 25 tahun, ganti tanam tumbuh. Itu yang terjadi. Tapi sekarang kami mohon keadilan. Mohon mengerti. Terima kasih kepada Pak Manajer, kepada Pak Adat, kepada Manajer Kebun Sungai Pabrik, dan juga SPBUN mau menghargai niat baik kami hari ini. Tetapi tolong sampaikan wujud dan maksud baik kami. Karena kami sudah menemui pihak pemerintah melalui pertama, kami sudah melakukan audiensi di DPRD Kabupaten Sanggau. Setelah itu dengan pemerintah Kabupaten Sanggau. Untuk itu bahwa perusahaan mengatakan ini tanggung jawabnya pemerintah untuk bisa menyelesaikan. Kami sudah ke sana. Setelah kami ke sana, ini kembali lagi ke perusahaan. Makanya seperti bola kelereng dipermainkan, digulirkan ke sana ke sini. Kami ingin ada kepastian. Kami ingin ada keputusan yang harus jelas. Pada waktu penyelesaian nanti, pimpinan tertinggi pihak perusahaan itu bisa memberikan keputusan kepada kami masyarakat adat. Betul. Satu hal lagi, jangan pihak pekerja perkebunan mau diadu domba. Karena terus terang, niat kami tidak ingin memperkeruh suasana. Kami ingin penyelesaian, kami ingin adanya jalan keluar, adanya solusi. Karena selama ini ada anggapan bahwa nanti ini sudah mulai dikotakkan, dibentur. Semestinya
apa yang sudah kita sepakati bahwa kegiatan aktivitas panen itu memang tidak ada, tapi dilaksanakan. Ini tidak mungkin Pak Manajer dan juga karyawan, pimpinan, asisten Mando 1 dan Mando Panen melakukan instruksi kepada karyawannya tanpa perintah dari orang yang tertinggi. Itu tidak mungkin sama sekali. Karena apa? Paling tidaknya ada orang perintah. Karena saya yakin dan saya paham, saya bisa melihat namanya pekerja itu dia pasti menghormati. Yang minta siapa? Tentu orang yang tertinggi. Silakan Bapak dan Ibu orang perusahaan mengatakan bahwa itu bukan perintah dari pimpinan. Tetapi kami melihat mungkin di sini pasti ada instruksi. Nah, untuk ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati tadi bahwa pihak manajemen menyetujui niat dari masyarakat adat berkaitan dengan terjadinya kesalahpahaman beberapa hari yang lalu berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan, maka mohon agar pihak perusahaan juga bisa menyelesaikannya dengan masyarakat adat. Dengan catatan bukan berarti dibayarnya denda atau sanksi ini lalu selesailah masalahnya, tidak. Tetap berlanjut sampai dengan proses adanya penyelesaian dari pimpinan tertinggi PTPN 13. Betul. Untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat adat yang nantinya tidak boleh diwakilkan, tidak boleh lagi ada utusan. Itu harapan kami. Karena kami sudah menyampaikan kepada pemerintah, pihak tertinggi PTPN 13 harus menghadiri pertemuan yang dimediasi oleh Pemda. Betul. Dan menghadirkan masyarakat. Itu harapan kami. Pikirkan untuk perubahan 2021. Kami ingin adanya PASMA dan adanya juga inti. Keadilan harus berpihak kepada masyarakat adat, berpihak juga kepada perusahaan. Kita hidup sama-sama di tanah yang kita cintai ini. Betul. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Pacuramin Kasaruga, Basengat Gak Jubata. Kutunya tiok, akalnya midok. Hidup ke dunia, berbahasa ngan mencia, betabe ngan jembatan. Seluruh masyarakat adat Kebun Sungai, saya sedikit meluruskan. Mungkin ada bahasa-bahasa dari bapak-bapak pihak manajemen tadi mempersoalkan masalah periuk ini Pak ya, yang namanya karyawan kalau tidak kerja tidak dapat gaji. Nah kan kami sudah mengatakan tanggal 16 itu kan ditutup untuk tidak kerja. Kalau Bapak suruh mereka kerja berarti Bapak siap membayar upah mereka. Saya saja kalau disuruh kerja, saya tentu menuntut hak saya. Artinya jangan sampai setelah tanggal 16 kemarin beberapa hari yang lalu Bapak menyuruh mereka kerja, lalu Bapak tidak bayar gaji mereka. Jangan sampai itu terjadi, ya. Nah, kami di posisi ini, ya, masyarakat adat Kebun Sungai juga tidak mau berbenturan dengan saudara-saudara kami di kampung yang menjadi karyawan di perusahaan ini, ya. Juga ada bahasa walaupun bergurau atau apa kan, kadang-kadang teman mengatakan begini, gara-gara kalian nutup ini lalu kami tidak kerja. Jangan kita berprinsip seperti itu. Satu hal, kita digaji di perusahaan karena kita kerja. Tetapi kembali kita sebagai masyarakat adat, kita juga punya hak di dalamnya ini, di dalam perusahaan ini. Itu keadilan tadi. Pabrik yang mau dikeluarkan hubungan itu, jadi itulah anggap permohonan mereka. Kami menyepakati itu dan berbunyilah bahasanya seperti ini. Ya, di poin 5 di berita acara kemarin, manajemen pabrik kelapa sawit Rimba Belian meminta izin untuk melakukan pengangkutan kernel keluar pabrik kelapa sawit Rimba Belian selama 1 hari, ya, atau 24 jam. Apabila pekerjaan pengangkutan kernel akan dilaksanakan, agar pihak manajemen melapor kepada Temenggung, Sungai Kodang waktu itu, atau ada pengawalan. Nah, seperti itu Pak bahasanya. Dan ada juga, ya, di poin berikutnya terkait poin 5, apabila lebih dari 1 hari atau lebih dari kesepakatan yang ditentukan, ya, maka masyarakat adat akan memberi sanksi berupa adat yang berlaku kepada pihak pabrik kelapa sawit Rimba Belian. Artinya Pak, kalau tadi bahasa juga Pak tentang mengatakan kalau solar itu untuk penerangan, karena kita memikir sama kehidupan sebagai sesama manusia, itu mungkin bisa disepakati, tetapi tetap ada pengawalan. Jangan sampai asap pabrik itu keluar dari knalpotnya itu, ya. Kami melihat dari kejauhan. Nah, itu. Dan juga ini harus dikawal, ya. Tanggal berapa, hari apa, dan diberi waktu sepanjang apa.
Nah itu yang mau kita kaji. Kata Bapak tadi 70 ton ya. Nah, jadi bagaimana masyarakat? Apakah kita hanya memberi waktu 1 hari? Solarnya itu tidak usah. Mereka sudah menghargai usaha. Mereka lihat tadi. Nah, begini, kita sepakat ya 1 hari dengan catatan Pak harus ada pengawalan ya, ada pengawalan dari pihak adat lingkungan. Dan ini tunggu dulu, harap tenang. Ini kami akan kuat ya, dan Bapak juga akan kuat setelah kami semua mendengar jawaban. Ini mungkin bahasa yang mudah dipahami oleh kita semua yang ada di sini. Nah, sekarang saya hanya bertanya, tadi kan sudah diuraikan poin-poin adatnya. Nah, biar masyarakat mendengar secara langsung. Bapak, ya, saya katakan, pihak manajemen perusahaan sudah bersedia menanggung jawab atas kesalahpahaman yang beberapa hari lalu dengan jatuhan adat ini tadi. Nah, jawab saja Pak dengan kalau ia sudah bersedia atau tidak, biar ada kepuasan dari semua pendengar. Itu bahasa yang mungkin mudah dimengerti oleh kami semua yang ada di sini. Nah itu Pak. Dan agar tertuang nanti dalam berita acara beberapa poin ini, mungkin salah satu ada permohonan dari Bapak, itu berdasarkan kesepakatan kita tuangkan di situ. Nah seperti itu Pak, silakan dijawab. Itu kan permohonan kami dengan segala kerendahan hati. Cuman kami dipastikan akan tidak terbayar pendapatan kami untuk membayar adat ini nantinya. Jadi tolonglah Pak, bantu kami kalau bisa. Atau memang itu kalau itu tidak bisa, ya bagaimana saya bilang Pak, saya harus berpikir-pikir dulu dalam hal mau dari mana nanti mau kami bayar adat ini Pak. Karena Oke, Bapak saya potong. Oke, baik. Berarti saya simpulkan, berarti dari Bapak ini hanya minta waktu tempo. Nah, berapa hari kita memberi tempo? Berapa hari? 3 hari. Ini Pak ya, ini kesepakatan kemarin juga. Dengar dulu semua biar bisa memahami. Ya, saya bacakan yang di Rimba Belian. Masyarakat adat Kebun Sungai tetap memberhentikan aktivitas di pabrik kelapa sawit Rimba Belian. Nah, kalau di sini nanti perhatikan pabrik dan areal perusahaan Kebun Belian. Sebelum penyelesaian persoalan tanah adat, masyarakat diselesaikan oleh perusahaan dan pemerintah daerah sesuai dengan aturan. Nah artinya bukan nanti dengan bapak-bapak ini membayar adat kesalahan beberapa hari yang lalu dibuka supaya itu lalu mereka bebas kerja. Tidak. Jadi mereka sudah membayar adat ini tadi yang kita tuntut hari ini. Tempayan kita tetap berdiri, aktivitas mereka tetap stop, tapi lampu mereka boleh dinyalakan karena mereka tidur mandi di situ. Ya, itu artinya. Nah, tapi tempayan itu dibuka dan aktivitas itu berjalan setelah ya tuntutan kita masalah tanah adat ini diselesaikan oleh pihak manajemen perusahaan dengan pihak pemerintah daerah dan kita masyarakat adat. Nah seperti itu, sudah ngerti? Telah dapat dipenuhi ya dengan tempo 1 hari ya, itu jelas. Tempo 1 hari, kemudian silakan dikawal. Nah kemudian posisi buah manajemen ini kan masih ada di lokasi karena kemarin sudah terlanjur panen dan hari ini sepakat kita bahwa itu pelanggaran. Nah bagaimana pertimbangan kita, apakah itu masih tetap diizinkan untuk diangkat? Tidak bisa. Ya. Mohon intervensi sebentar. Saya agak sedikit tadi menyimak bahasa Pak Thomas supaya sinkron, ya kan? Supaya sinkron kan bahasa Pak Thomas. Bahasa Pak Thomas tadi kan bilang perawatan boleh, ya. Perawatan babat, pupuk boleh. Nah.
2020 ini hal yang berbeda. Ditutup semua. Ya, itu tahun 98 seperti itu. Nah, soalnya pemaparan beliau tadi kan untuk babatan aja boleh, tapi panen belum tidak. Tidak ya. Sekarang sudah Saya perwakilan dari desa Sungalai. Kesepakatan kemarin tidak ada aktivitas bagaimanapun. ya. Jangan ada lemah-lemah di sini, jangan ada buka-buka sini. Betul. Jangan cari celah untuk kita keluar, kita lemah. Jangan cari kesempatan, dikasih waktu-waktu. Sama kita bohong kita sendiri. Itu prinsipnya. Saya Victor Sameon, Kreon Riba Brian. Jangan memperalatkan Kreon jadi permasalahan untuk melemahkan kita semua. Agar sama-sama pihak manajemen atasan Bapak pun tahu nanti, ya. Nah, tindakan masyarakat ini, karena kami tidak ingin main-main lagi di sini, Pak. Dan perlu kita ketahui, tadi kan sudah dipaparkan oleh Pak Thomas tadi bahwa ini sudah sampai ke DPRD, sampai ke Kabupaten, ya, Pak Bupati sudah diproses hal ini. Dan Bapak juga mengetahui, direksi Bapak juga sudah dipanggil oleh Bupati kemarin. Nah, entah apa yang terjadi, kami di bawah ini belum tahu informasinya. Yang jelas kami ingin ini ada suatu penyelesaian dan tidak ada saling dirugikan di sini. Karena kami menuntut pun berdasarkan hak dan ada peraturan di dalamnya. Nah, seperti itu. Saya rasa untuk adat tadi poin-poinnya sudah dibacakan dan saya rasa tinggal kita nunggu buatan berita acara dan harus menyamakan dengan ini sehingga kalau kemarin mereka 3 hari, Pak, kami sepakat di sini 2 hari agar hari yang sama nanti pelaksanaannya. Kemarin karena 3 hari berarti pelaksanaan yang kemarin hari Jumatnya tanggal 24. Berarti hari ini Rabu, Kamis, Jumat. Tinggal kita hitung 2 hari yang tersisa, hari Rabu ini dimulai. Dan seperti itu, Pak. Nah, itu saja dari kami. Dan tinggal kita itu. Oke. Terus bahasa surat masyarakat adat Kebun Sungai dalam kurung MAKS menuntut pelanggaran yang dilakukan pihak PTP 13 Kebun Gunung Beliau. Adapun pelanggaran yang dituntut adalah sebagai berikut. 1. Manajemen PTP 13 Kebun Gunung Beliau telah melakukan aktivitas kerja selama beberapa hari sejak pemasangan tempayan adat pada tanggal 16 Juli 2020. Masyarakat adat Kebun Sungai telah memberhentikan seluruh aktivitas dengan memasang tempayan adat dalam kurung dalam penuntutan hak tanah masyarakat adat. Adapun sanksi adat terhadap pihak manajemen PTP 13 Kebun Gunung Beliau terlampir dalam berita acara kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat adat dengan kesepakatan sebagai berikut. 1. Pihak masyarakat adat menuntut adat 8 rial kepada pihak manajemen dan sepakat untuk memberikan waktu selama 2 hari untuk pelaksanaan adatnya Jumat 24 Juli 2020. Kedua, masyarakat adat tetap memberhentikan seluruh kegiatan aktivitas di perusahaan PTP 13 sebelum penyelesaian tuntutan tanah adat masyarakat diselesaikan oleh perusahaan dan pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Ketiga, pihak perusahaan merasa berkeberatan dan meminta banding dengan masyarakat adat Kebun Sungai sesuai yang disepakati dalam poin 1. Keempat, manajemen pabrik kelapa sawit Gunung Beliau meminta izin untuk melakukan pengangkutan kernel dan solar selama 1 hari 24 jam. Apabila pekerjaan pengangkutan kernel dan solar dilaksanakan agar pihak manajemen berkoordinasi dengan saudara Moses Bundan selaku perwakilan masyarakat adat. 5. Terkait poin 5, terkait poin 4, apabila melebihi batas waktu yang diberikan, maka akan diberi sanksi adat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Poin 4 tadi yang minta waktu 1 hari tadi. Kalau lebih dari 1 hari ternyata lebih, maka berlaku poin 5 maksudnya. Keenam, apabila dalam poin 1 tidak dapat dipenuhi, maka sanksi adat menjadi 2 kali lipat. Apabila poin 1 tadi tidak bisa dipenuhi, tuntutan adat 8 rial, tidak bisa dipenuhi, maka berlaku 2 kali lipat. Ya. Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipatuhi bersama. Gunung Beliau 22 Juli 2020.
para pihak yang bersepakat. 1. Hadiarto, jabatan Sekretaris Temenggung. 2. Paulus Apoy, Temenggung Sengikodang. 3. Markining, Temenggung Seirosat. 4. Abdul Majid, Kadat Sealai. 5. Apin, Kadat Munggu Pasir ya. 6. Akim, Tokoh Masyarakat Senejaman. 7. AMG Yuri Sinaga, PLT Manajer Gunung Meliau. 8. Dede Supriyadi, Asisten Kepala. 9. Julius Yahin, Ketua Tribun Wilayah Kalbar. 10. Weli Hidarto, Manajer PKS Gunung Meliau. Ini ditindak. Kalau bisa aktivitas di luar panen itu bisa diizinkan Bapak sekalian. Karena kalau itu tidak diberikan, artinya seluruh karyawan saya tidak akan dapat bekerja. Artinya hanya makan tidur. Nah, oleh karena itu saya bermohon supaya aktivitas babatan, perawatan jalan itu tetap bisa dilakukan. Tetapi panen, oke, kami sepakat, itu harga mati. Apabila memang itu ditemukan panen, maka silakan diberi sanksi adat. Nah, itu permohonan saya. Kalau bisa, kita mohon supaya masuk dalam poin kesepakatan ini. Saya minta pendapat dari para tokoh supaya dapat memaklumi ini Bapak-Bapak. Mengapa demikian? Bapak-Bapak boleh bekerja, boleh cari, boleh panen. Sementara karyawan ini suruh tidur makan. Mohon supaya dapat dimaklumi. Aja hanya pakai yang disenter, kenapa? Ya. Pak, mantap ya. Pegang. Saya beli jabat dulu. Apa? Oke. Naik. Berapa tuh? Selanjutnya Pak Paulus Apoy. Karena rincian ada tadi mana?
Nanti pegang satu-satu aja. Pegang 10 orang, tap. Ini ya. Nah, kalau Bapak malas, atasnya. Apa kalau ke Pak Yori? Ini alas ya, Pak. Ya, lah, biar enggak. Nah. Nah, geser. Tiga lembar. Tokoh masyarakat Kebun Sungai. Jadi berkaitan dengan kesepakatan ini, kami mohon kepada semua pihak supaya dapat mematuhi. Kemudian bila mana nanti, karena kita ini kan sama-sama melihat situasi Pak ya, terhadap aktivitas panen ini merupakan sebuah yang menjadi akan mati dalam kesempatan ini harus dilakukan. Nah bila mana nanti di lokasi ditemukan ya ada bekas panen, mungkin dikiranya manajemen yang panen, tetapi padahal itu adalah pencurian. Ya, mohon supaya sampaikan, sama-sama kita pantau ya. Nah, kalau ternyata ditemukan di lokasi ada orang panen, sampaikan saja. Ya, jadi kami sampaikan kepada kita semua, jangan sampai nanti ada praduga atau salah sangka dikira manajemen yang panen. Nah, ternyata yang panen adalah maling yang panen. Nah, ya, jadi supaya sama-sama kita pantau ya. Karena di lapangan sudah cukup banyak yang matang. Oleh karena itu kita minta juga supaya bersama-sama kita awasi. Ya, itu permintaan kami sampaikan kepada kita semua. Dan mohon maaf bila mana dalam penyampaian, dalam penyelesaian kita pada hari ini ada hal yang tidak berkenan di hati kita semua. Yang mungkin sebelum saya akhiri, saya mohon kesediaan mungkin Pak Kapolsek ada yang mau disampaikan kepada Bapak, disilakan. Ya. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Kalino Bacuramin Kasaruga, bahasa ingat Kak Jubata. Tutuhnya tiop, akalnya midop. Yang saya hormati dari pihak manajemen PTPN 13 Gunung Meliau, yang saya hormati rekan-rekan dan saudara saya serta ketua orang tua saya dari Melobo, warga saya dari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua kali ya. Ya, hari ini adalah pertemuan kita kedua kali. Kemarin kita di Sungai Dekan,
dan berikutnya kita di Rimba, tapi saya tidak ke sana karena di sana lokasinya lokasi Kapuas. Tapi hari ini kita ketemu lagi. Pernyataan dan komitmen yang telah dibuat oleh bapak-bapak berikut dengan pihak manajemen kami simak. Ya, artinya kami dari pihak kepolisian selalu mengikuti. Dengan mengikutinya kami artinya persoalan ini kami awasi. Ya. Ini jangan sampai terjadi keributan. Saya harapkan warga saya, ya, warga Melobo, warga Sungai Alai, kemudian warga apa lagi nih? Sungai Kodang. Ya, pagi ya, silakan. Ya, selanjutnya manajemen. Pak, mungkin Pak Polsek nanti kami sampaikan Pak ya. Satu. Ya, Arsipnya satu. Oke, jadi saya kasih Pak Polsek satu. Ya. Ini himbauannya anak ibu saudara saya kan nih.